Baik, kita akan membahas soal-soal yang sulit ya. Di sini soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Nah, tipe soal ini ternyata benar dalam menjawabnya hanyalah 54 dari 133 peserta didik. Perhatikan pernyataan berikut ini. Membran sel tersusun atas komponen asam nukleat dan seterusnya. Manakah pernyataan yang benar? Kita harus menelisik satu-satu ya, mulai dari yang pertama. Benar atau salahkah pernyataan berikut ini? Membran sel tersusun atas komponen asam nukleat. Membran sel tersusun atas asam nukleat. Nah, di sini kata kuncinya adalah asam nukleat. Apa sih asam nukleat itu? Saya tampilkan terlebih dahulu membran sel di sini. Oke, dimana yang pertama ini adalah fosfolipid bilayer. Yang kedua, ini bagian ekor adalah bagian lipid. Yang ketiga adalah fosfat. Yang keempat, ini merupakan protein perifer. Yang kelima, ini adalah protein integral. Yang keenam di sini ya, ini adalah glikoprotein, dan yang ketujuh adalah glikolipid. Tidak dijelaskan sama sekali di sini tentang asam nukleat. Nah, apa sih asam nukleat itu? Asam nukleat di sini dikatakan asam nukleat paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Apa sih itu? Mungkin kalian pernah mendengar kalau DNA, RNA. Nah, asam nukleat itu tidak lain tidak bukan adalah molekul penyusun DNA dan RNA. Dengan demikian pernyataan ini benar atau salah ya? Nah, ternyata salah. Kita masuk ke pernyataan berikutnya. Benar atau salah ya, apakah karbohidrat merupakan komponen utama dari penyusun enzim? Di sini kata kuncinya adalah penyusun utama, komponen utama. Benarkah? Nah, enzim itu dikategorikan sebagai biokatalisator organik yang dihasilkan dan seterusnya. Nah, terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Nah, di sini adalah gambaran struktural dari enzim. Enzim terdiri dari dua bagian yang disebut dengan apoenzim, haloenzim. Apoenzim merupakan bagian yang tersusun atas protein, sedangkan haloenzim adalah bagian yang tersusun atas protein maupun bagian-bagian yang non-protein, disebut sebagai kofaktor. Kofaktor ini dapat berbentuk prostetik maupun koenzim. Prostetik dan koenzim ini tidak ada yang merupakan karbohidrat, atau karbohidrat bukanlah penyusun komponen utama dari enzim, sehingga pernyataan ini salah. Pernyataan berikutnya, lipid merupakan komponen penting penyusun membran sel. Di sini kata kuncinya adalah membran sel. Karena membahas membran sel, kita harus melihat lagi bagaimana sih gambar dari membran sel. Nah, ini ya, masih ingat ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, jika kamu perhatikan bagian ini, baik sebagian besar ini adalah lipid. Sehingga pernyataan ini, lipid merupakan komponen penting penyusun membran sel, adalah pernyataan yang benar. Nah, tadi ada 5 pernyataan ya. Kita sudah sampai ketiga dan sudah menemukan jawabannya. Tapi kita harus tahu bagaimana sih, kenapa sih nomor 4 dan 5 ini salah. Nah, DNA dan RNA mengandung lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. DNA dan RNA itu tersusun atas, yang pertama adalah fosfat, kemudian yang kedua adalah gula, dan yang ketiga adalah basa nitrogen, di mana DNA dan RNA itu disebut sebagai asam nukleat. Sehingga
pernyataan 4 ini salah. Kemudian yang kelima, vitamin dan mineral merupakan penyusun terbesar dari sel. Apakah benar vitamin dan mineral adalah penyusun terbesar? Salah. Ini alasan kenapa ini salah adalah karena penyusun terbesar dari sel itu adalah karbohidrat, protein, dan juga unsur-unsur CHON. Sedangkan vitamin dan mineral itu hanya sebagian kecil saja. Sudah paham untuk soal yang pertama?